Shalom alaikum semuanya, selamat datang kembali di kanal Cucu Paus. Baik, dalam video yang sebelumnya kita telah membicarakan tentang Tamus. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang Semiramis, yaitu Sang Ratu Surga. Seperti yang Anda tahu, Gereja Katolik memanggil Maria sebagai Ratu Surga. Nah, hal ini sama sekali tidak ada di dalam Alkitab, karena Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Maria adalah Ratu Surga. Jadi, kok bisa sih gereja tersebut memanggil Maria sebagai Ratu Surga? Inilah jawabannya. Ini adalah Semiramis. Dan apakah Anda tahu bahwa anak-anak Israel atau Children of Israel pernah memuja dan menyembah Sang Ratu Surga? Yeremia 7 ayat 18 berkata, anak-anak mengumpulkan kayu, bapak-bapak menyalakan api, dan para perempuan mengaduk adonan untuk membuat kue bagi Ratu Surga. Dan mereka menuangkan persembahan curahan bagi ilah-ilah lain untuk membuatku marah. Dia, Semiramis, mengklaim bahwa dirinya adalah Sang Ratu Surga. Dan dia juga mengklaim bahwa dirinya dilahirkan secara ilahi atau divinely born dalam bahasa Inggrisnya. Semua dari hal ini dimulai di dan dari Babel, Mesopotamia. Dan anak cucu dari Nuh, yaitu Kush, memberontak melawan Tuhan Allah. Dia membangun menara Babel dan dia menikahi Semiramis. Dan anak pertama mereka adalah Nimrod atau Tamus, seperti yang kita sudah bicarakan di video sebelumnya. Dan dia adalah anak dari Kush. Alkitab menyebutkan soal Nimrod pada Kejadian 10 ayat 8. Dan Nimrod menjadi manusia Tuhan atau God-man kepada orang-orang, dan Semiramis, istrinya sekaligus juga ibunya, menjadi seorang ratu Babilonia kuno yang sangat kuat. Nah, jika Anda yang belum menonton video sebelumnya, saya sangat menyarankan bagi Anda untuk menonton video sebelumnya, karena video ini atau penjelasan ini sangat berkaitan dengan video yang sebelumnya. Jadi jikalau Anda belum mengerti tentang penjelasan ini, saya sangat menyarankan bagi Anda untuk menonton video yang sebelumnya. Jadi Nimrod adalah ayah, dewa matahari, dan Semiramis adalah ibu, istrinya, ya, Dewi Bulan. Sementara Tamus sebagai anak itu juga adalah dewa matahari. Jadi kita mempunyai bapak dan ibu dan anak, dan inilah awal dari Trinitas atau Tritunggal versi agama misteri atau misteri religion dalam bahasa Inggrisnya. Dan saya yakin Anda pernah melihat simbol Tritunggal berikut ini sebelumnya. Jadi Semiramis mengetahui tentang nubuatan yang diwariskan turun-temurun dari keturunan Nuh, ya. Jadi kemungkinan besar memang Semiramis sendiri sudah mengetahui tentang nubuatan yang diturunkan turun-temurun dari Nuh. Di Kejadian 3 ayat 15 disebutkan, karena itulah dia yang adalah Semiramis mengklaim bahwa anaknya dilahirkan secara perawan atau dengan virgin birth dalam bahasa Inggrisnya. Yeremia 44 ayat 17 juga berkata lagi tentang Sang Ratu Surga. Dan apa yang bangsa Israel dan Yudea sedang lakukan, yaitu membakar dupa bagi Ratu Surga. Jadi Semiramis dan Tamus, penyembahan ibu dan anak atau mother and child worship dalam bahasa Inggrisnya, telah berlangsung selama berabad-abad sejak zaman Babel. Bisa dilihat di sini, dulu, sesudah, dan sekarang. Kita mempunyai gambar-gambar dan patung-patung ini di seluruh dunia. Agama misteri atau mystery religion ada di seluruh dunia. Akan tetapi, Tuhan Allah berkata bagi kita untuk tidak mengikuti para orang-orang yang tidak benar atau yang tidak beradab, seperti yang diucapkan di Yeremia 10 ayat 2. Ada beberapa nama dari Sang Ratu Surga. Ada Isis, Asteroid, Venus, Diana, Afrodit, Ratu Surga, ya, itu julukannya, dan Dewi atau gadis dari cinta. Saya yakin Anda pernah mendengar semua nama-nama ini. Pada kenyataannya mereka semua berasal dari Semiramis. Ingat bahwa mereka semua berasal dari Babel lalu berpencar, sehingga mereka semua tetap menyembah hal yang sama, cuman dengan julukan yang beda-beda, ya, karena Tuhan cuman mengacaukan bahasa mereka. Jadi apa yang mereka sembah sebenarnya masih tetap sama. Astoret atau Istar
Ratu Semiramis. Dan Tuhan Allah berkata dari surga dalam Keluaran 20 ayat 1-5. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Kitab Hakim-Hakim juga berbicara tentang sang ratu surga, tepatnya di Hakim-Hakim 2 ayat 13. Mereka meninggalkan Tuhan dan melayani Baal dan Ashtoreth. 1 Samuel 7 ayat 3 juga berkata, Samuel berkata kepada seluruh bangsa Israel, katanya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Ashtoreth dari tengah-tengah kamu. Mungkin Anda bertanya, bagaimana bisa penyembahan ibu dan anak ini atau mother and child worship ini masuk ke dalam gereja Katolik? Ya, pada waktu Yesus, kultus ini telah sangat mempengaruhi kehidupan Romawi sampai para kaisar-kaisar bukan hanya dimahkotai atau beri gelar sebagai raja atau kaisar Romawi, akan tetapi mereka juga disebut sebagai Pontifex Maximus, yang berarti Kaisar Konstantin yang saat dia dimahkotai atau dinobatkan sebagai kaisar dari Roma, dan juga Kaisar Nero dan kaisar-kaisar yang lainnya. Mereka itu bukan hanyalah seorang kaisar atau sisar, akan tetapi mereka juga diberikan gelar Pontifex Maximus, yang berarti imam besar atau high priest. Masalahnya, imam besar atau high priest dari apa? Itu adalah dari penyembahan orang-orang Romawi terhadap Venus, sang dewi kesuburan atau fertilitas, dan anaknya Cupid. Seperti yang Anda tahu, Venus dan Cupid hanyalah nama lain dari Semiramis dan Tamus, karena sebenarnya semuanya tetap sama ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, kaisar-kaisar Roma menjadi imam besar atas penyembahan terhadap ibu dan anak, yang tidak lain adalah kontinuasi atau kelanjutan ya dari agama misteri Babel atau Babylonian Mystery Religion yang tadi sudah dijelaskan. Para imam-imam Tamus di Roma di abad pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga dengan cepat menemukan bahwa mereka bisa dengan gampang membuat transisi ke dalam kekristenan, karena waktu Kaisar Konstantin memberikan pengumuman bahwa mereka akan jadi seorang Kristen, mereka, ya para imam besar dari penyembahan terhadap ibu dan anak tadi, berpikir untuk menemukan solusi akan hal ini. Dan inilah yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya mereka menemukan solusi, dan mereka membawa tradisi-tradisi mereka ke dalam gereja tanpa halangan dengan mempromosikan penyembahan ibu dan anak atau mother and son worship tadi. Akan tetapi, bukannya memanggil ibunya sebagai Semiramis, Ishtar, Astaroth, Isis, Aphrodite, atau Venus, mereka mengubah namanya menjadi ya Maria. Dan alih-alih memanggil anaknya sebagai Tamus, Baal, Osiris, atau Cupid, mereka memanggilnya ya sebagai Yesus. Apa namanya tidak penting, karena konsep yang sama tetap ada di situ. Dan dari situ mereka mulai menyembah dewi dewa ibu dan anak mereka, hanya dengan mengubah namanya menjadi sama dengan nama-nama di dalam gereja. Jadi di dalam paganisme ada rosario atau kalung manik-manik yang dikenakan. Kita bisa menemukannya di kuburan para Firaun. Kalung-kalung tersebut adalah semacam jimat atau good luck charm gitu bahasa Inggrisnya. Dan hal tersebut pada akhirnya menjadi ya kalung rosario. Konstantin berkata, jikalau Anda tidak bisa mengalahkan mereka, ya maka bergabunglah dengan mereka. Maka dia mulai melakukan semua sinkretisme atau pencampuran antara dua kepercayaan atau lebih, dengan memasukkan elemen-elemen paganisme ke dalam kekristenan. Dia memasukkan penyembahan ibu dan anak, Semiramis dan Tamus, menjadi ya Maria dan Yesus.
Semua hal-hal tersebut itu berasal dari paganisme yang dimasukkan ke dalam gereja. Jangan ikuti cara orang tidak beradab. Yeremia 10 ayat 2. Nah, saya akan menyatakan pernyataan ini lagi. Saudara-saudara tahu, berdasarkan pengamatan saya, umat Katolik di Indonesia itu sangatlah polos. Banyak pemahaman-pemahaman mereka yang sama sekali tidak benar, malah dipercaya oleh para umat Katolik di Indonesia tersebut. Saya tidak tahu apa penyebab kepolosan ini, tapi kemungkinan besar adalah karena banyak sumber-sumber yang istilahnya mengekspos gereja Katolik hanya ada di dalam bahasa Inggris, sehingga sangat sedikit masyarakat umat Katolik di Indonesia yang sadar akan keanehan dan kejanggalan gereja Katolik yang sudah dinubuatkan. Karena itulah saya membuat kanal ini agar makin banyak umat Katolik di Indonesia dapat mengetahui dan menyadari keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang ditumbuhatkan akan terjadi di gereja Katolik, yang notabene mengaku bahwa dirinya sendiri itu buatan Yesus ya. Jangan membuat patung atau gambar apapun untuk disujudi atau disembah. Itulah perintah Tuhan Allah. Dan kita sampai di sini. Wahyu 18 ayat berkata, "Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Hai umatku, keluarlah darinya supaya kamu tidak terlibat dalam dosanya dan tidak menerima bencana yang akan menimpanya." Tuhan Allah sendiri di sini berkata kepada umatnya untuk keluar dari misteri Babylon ini, karena Allah sendiri tahu bahwa masih ada banyak orang-orang yang terus mencintai Dia namun tertipu karena berada di gereja yang salah. Jangan lupa like jika ini adalah berkat bagi Anda, dan tolong share video ini kepada sahabat-sahabat, teman-teman maupun orang-orang yang Anda kenal, karena saya jamin mereka pasti tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan itu sangatlah berbahaya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk membantu pelayanan kanal YouTube ini, sehingga saya juga bisa membuat lebih banyak video tentang simbol-simbol aneh dari misteri religion atau agama misterius. Dan saya akan kembali lagi dalam beberapa hari lagi, sehingga saya juga bisa membuat lebih banyak video tentang simbol-simbol aneh dan juga doktrin-doktrin, ritual dan tradisi-tradisi aneh dari misteri religion atau agama misterius yang sudah dinubuatkan di Alkitab, yang adalah gereja Katolik ya. Kalau masih belum paham, monggo tonton video saya yang pertama. Saya sudah membahas dengan rinci siapa sih misteri religion atau siapa sih misteri Babel yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol bel di sebelah tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan notifikasi terhadap video selanjutnya. Dan dalam beberapa hari ke depan saya akan mengupload video membahas tentang gelar Bunda Allah dan juga Ratu Surga dan penyembahan Maria. Jadi saya akan membahas detail-detailnya secara rinci, baik sejarah maupun hal-hal yang lain yang berhubungan tentang penyembahan Maria. Karena seperti yang Anda tahu, gereja Katolik itu menyembah Maria. Memang mereka ngeles, memang banyak dari mereka yang tidak mau mengakui, tapi kenyataannya ya mereka menyembah Maria. Nah, saya akan membahas detail-detailnya secara sangat rinci di video yang akan datang tersebut. Baik, sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih semuanya telah mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.